Silakan jelaskan jawabanmu. Nama saya Kania, kelas 8 PTS PKN. Bab 1, saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai. Pancasila juga mengandung isi jiwa bangsa yang turun-temurun dari sekian abad. Pancasila merupakan lima dasar yang menjadi pedoman atau aturan perilaku yang penting dan baik. Nah, di dalam Pancasila juga kita bisa menerapkan nilai-nilai agama. Nah, salah satu perilaku yang Allah sangat mencegah kita dari perbuatan seperti itu yaitu pendusta agama. Telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maun ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Artinya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Nah, di dalam Pancasila kita bisa melakukan perbuatan ukhuwah Islamiyah. Perbuatan ukhuwah Islamiyah bisa kita terapkan dengan bergotong royong. Nah, nanti di dalam gotong royong akan terjalin kerjasama dan setiap kerjasama akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Sekarang saya akan menjelaskan bab 2, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan sebagian hukum dasar tertulis. Di samping hukum dasar tertulis, ada hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Nah, dengan adanya Undang-Undang Dasar menunjukkan motivasi Negara Kesatuan Indonesia. Hal ini terjamin penyelenggaraan Kartanegara secara pasti dengan adanya kepastian hukum. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki nilai universal dan lestari, universal masyarakat, dan akan terus menjadi landasan perjuangan bangsa. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang perundang-undangan. Perundang-undangan biasanya disebut dengan undang, yang berarti memberitahukan, mengajak, informasi. Nah, di perundang-undangan mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat bernegara dan berbangsa harus didasarkan dengan hukum yang terjamin. Nah, ada asas perundang-undangan yang dijelaskan dalam pasal 5, yaitu kejelasan rumusan, kejelasan tujuan, kelembagaan, keterbukaan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan muatan materi. Dalam pasal 6 yaitu kegayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, ketertiban, dan kesesuaian hukum, keseimbangan, kelarasan, dan keserasian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, kelas 8 PTS PPKN. Bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila memiliki istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti sendi atau asas. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara.
Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara dalam bidang politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup. Upaya mempertahankan Pancasila adalah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab 2 tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memiliki prinsip-prinsip tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai universal dan lestari. Universal memiliki arti yang diterima oleh bangsa di dunia. Bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Jelaskan jawabanmu. Nama saya Rolita, saya kelas 8 IP bilangan setengah semester PKN. Saya akan menjelaskan bab 1 yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ada pengertian Pancasila yaitu bahasa sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Contohnya yaitu tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan kekerasan, dan tidak boleh berjiwa dengki, dan tidak boleh meminumkan minuman keras. Dan ada fungsi Pancasila, yaitu yang belum kita kenali, yaitu sebagai berikut. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai janji dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan. Dan ada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 4 kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan melanjutkan ke bab 2, yaitu menumbuhkan rasa Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 merupakan uraian menginci Republik Indonesia. Dan pembukaan juga bersangkutan dengan Republik Indonesia. Pembukaan juga bertahan dengan keadaan Republik Indonesia. Dan adapun fungsi dan jenis Undang-Undang Dasar 1945 yaitu konstitusi. Adapun konstitusi yang berkelompok yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ada juga konstitusi rigid. Dan konstitusi adalah merupakan bagian dari kontrol, yaitu mengontrol jasa-jasa hukum dan hukum yang rendah dan hukum yang tinggi. Dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dan
Adapun fungsi dan jenis Undang-Undang Dasar 1945 yaitu konstitusi. Adapun konstitusi yang berkelompok yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ada juga konstitusi rigid. Dan konstitusi adalah merupakan bagian dari kontrol, yaitu mengontrol jasa-jasa hukum dan hukum yang rendah dan hukum yang tinggi. Dan Undang-Undang Dasar 1945 juga bermakna untuk melakukan hak dan kewajiban warga-warga negara Indonesia. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu perundang-undangan. Indonesia adalah negara hukum yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahasakan dalam ayat 1 ayat 3 dan yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Perundang-undangan diterapkan pada nomor 12 tahun 2011 yaitu perundang-undangan, dan perundang-undangan mempunyai jenis yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945, musyawarah rakyat, pembukaan atau pemilihan atau penggantian perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Sampai ini yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan jawaban. Saya Alfiana, kelas 8 PTS PKN. Bab 1 tentang memaknai kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila dalam bahasa Sanskerta artinya adalah Pancasila, yaitu 5, sedangkan sila adalah sendi atau asas, yang berarti batu 5 yang sendi. Jelaskan jawabanmu. Nama saya Rolita, saya kelas 8 IP ulangan setengah semester PKN. Saya akan menjelaskan bab 1 yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ada pengertian Pancasila yaitu bahasa sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Contohnya yaitu tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan kekerasan, dan tidak boleh berjiwa dengki, dan tidak boleh meminumkan minuman keras. Dan ada fungsi Pancasila, yaitu yang belum kita kenali, yaitu sebagai berikut. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai janji dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan. Dan ada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 4 kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan melanjutkan ke bab 2, yaitu menumbuhkan rasa Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 merupakan uraian menginci Republik Indonesia. Dan pembukaan juga bersangkutan dengan Republik Indonesia. Pembukaan juga bertahan dengan keadaan Republik Indonesia. Dan adapun fungsi dan jenis Undang-Undang Dasar 1945 yaitu konstitusi.
Adapun konstitusi yang berkelompok yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ada juga konstitusi rigid. Dan konstitusi adalah merupakan bagian dari kontrol, yaitu mengontrol jasa-jasa hukum dan hukum yang rendah dan hukum yang tinggi. Dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan adapun fungsi dan jenis Undang-Undang Dasar 1945 yaitu konstitusi. Adapun konstitusi yang berkelompok yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ada juga konstitusi rigid. Dan konstitusi adalah merupakan bagian dari kontrol, yaitu mengontrol jasa-jasa hukum dan hukum yang rendah dan hukum yang tinggi. Dan Undang-Undang Dasar 1945 juga bermakna untuk melakukan hak dan kewajiban warga-warga negara Indonesia. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu perundang-undangan. Indonesia adalah negara hukum yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahasakan dalam ayat 1 ayat 3 dan yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Perundang-undangan diterapkan pada nomor 12 tahun 2011 yaitu perundang-undangan, dan perundang-undangan mempunyai jenis yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945, musyawarah rakyat, pembukaan atau pemilihan atau penggantian perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Sampai ini yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan jawabanmu. Saya Keisha, kelas 8 PTS PKN. Bab 1 menjelaskan tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Menjalani perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila pada sila utama, yaitu bermasyarakat dan bernegara. Berikut adalah peraturan keasusilaan Pancasila, yaitu dilarang kekerasan, 2 dilarang mencuri, 3 dilarang berjiwa dengki, 4 dilarang berbohong atau dilarang mabuk. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara pasti memiliki dasar negara. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki dasar negara atau fondasi negara. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan nilai-nilai dasar negara. Lanjut ke bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan prinsip-prinsip dalam proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Dasar dalam kaidah proklamasi sangatlah penting. Jelaskan jawabanmu. Nama saya Aldo, kelas 8 PTS PPKN. Yaitu bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila.
Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta yang artinya Pancalima dan Sila sendi asas, yang berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar negara, bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dicatat secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Pancasila. Juga sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke bab 2 tentang menumbuhkan rasa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang memuat prinsip-prinsip negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan memiliki nilai lestari dan universal. Dan bangsa Indonesia juga bertekad untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja kita ke bab 3, yaitu tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Pancasila. Juga sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke bab 2 tentang menumbuhkan rasa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang memuat prinsip-prinsip negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan memiliki nilai lestari dan universal. Dan bangsa Indonesia juga bertekad untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja kita ke bab 3, yaitu tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan undang-undang. Ada 4 jenis peraturan. Yang pertama, peraturan pemerintah. Yang kedua, peraturan presiden. Ketiga, peraturan daerah provinsi. Dan keempat, peraturan daerah kabupaten dan atau kota.
Kesadaran warga negara bisa diukur dari indikator. Yang pertama, pengetahuan hukum. Yang kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Ketiga, sikap dan norma-norma hukum. Dan terakhir, keempat, sikap perilaku hukum. Jelaskan jawabanmu. Nama saya Naila, kelas 8 PTS PKN. Bab 1. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal lagi sebagai BPUPKI. Tanggal 1 Juni 1945. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi falsafah bangsa Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai asas dalam satu-satunya sebagai berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Bab 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan UUD tahun 1945 sebelum perubahan. 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh atau pasal-pasal. 3. Penjelasan sistematik setelah perubahan. 1. Pembukaan. 1. Pembukaan. 2. Pasal-pasal. Bab 3. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nabila, jelaskan jawabanmu. Nama saya Nabila, saya kelas 8 PTS PKN. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu tentang Pancasila. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Jadi Pancasila adalah batu sendi yang 5 atau Pancasila Krama. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung bahwa Pancasila sebagai dasar yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pengertian Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia. Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila adalah kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Pancasila biasanya dibacakan setiap upacara bendera, yaitu 1. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 merupakan uraian terperinci. Dalam pembukaan proklamasi. Pembukaan
memiliki pokok kaidah, yaitu yang fundamental dan memuat prinsip negara dan dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai universal yang berarti memiliki pokok kaidah, yaitu yang fundamental dan memuat prinsip negara dan dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai universal yang berarti menerima bangsa dan negara yang beradab di Indonesia. Indonesia bertekad untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Langsung saja saya ke bab 3, yaitu tentang perundang-undang. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan merupakan uraian terperinci. Perundang-undang ada beberapa macam, yaitu hukum pemerintah, hukum provinsi, hukum daerah, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang saya tahu. Jelaskan jawabanmu. Saya Aisyifa, kelas 8 PTS PKN. Bab 1. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dari 18 Agustus 1945 ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia. Bab 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Jelaskan jawabanmu. Perkenalkan, nama saya Ulan, saya dari kelas 8 PTS PPKN. Nah, bab 1 tentang Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang mengatur
Dasar negara. Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Di bidang ideologi, politik, sosial, dan budaya. Istilah Pancasila. Panca artinya 5 dan sendi asas. Contoh pelaksanaan kesusilaan. 1. Dilarang berbohong, dilarang mencuri, dilarang mabuk atau minuman keras. Contoh musyawarah. Dalam kehidupan sosial, musyawarah sangat penting. Kegiatan musyawarah contohnya seperti pemilihan ketua RT, pemilihan ketua kelas, dan yang lain-lainnya. Adil. Rakyat Indonesia harus. Bab 2 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuat oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Undang-Undang Dasar adalah mengaitkan negara. Lanjut ke bab 3 tentang perundang-undangan. Indonesia terkenal sebagai negara hukum. Jelaskan jawabanmu. Nama saya Muhammad Sulaiman Banjar. Saya akan menjelaskan PTS PPKN, yaitu bab 1 tentang memaknai kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang pandangan hidup bangsa dan mengandung nilai-nilai dalam Pancasila. Di dalam Pancasila tertulis 5 dasar negara, yaitu pedoman hidup bangsa. Pancasila merupakan 5 dasar negara yang tertulis. Di dalam Pancasila kita dilarang untuk mendustakan agama. Pendusta agama yaitu ada 5, yakni 1. Menghadirkan anak yatim, 2. Lalai dalam sholat, 3. Enggan memberi bantuan dan menolong, 4. Tidak memberi makan orang miskin, 5. Sombong atau riya. Di sini saya akan lanjut ke bab 2, yaitu tentang menumbuhkan rasa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar negara yang tertulis. Di dalam hukum tertulis, hukum yang tidak dapat tertulis disebut konvensi. Motivasi tertulis adalah Republik Indonesia adanya perundang-undangan negara universal dan lestari merupakan